Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan mulai acara workshop penulisan karya tulis ilmiah. Untuk itu kami ingatkan bagi perangkat dan koneksi yang mendukung, silakan untuk menyalakan kameranya. Sedangkan dimohon untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung agar kondisi acara tetap kondusif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu untuk kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena sekali lagi pada siang hari ini, saya Aloysia Santoso selaku pembawa acara berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu hadirin tamu undangan semua dan juga para peserta dalam acara workshop Gugah Inovasi dan Kreativitas melalui Karya Tulis Ilmiah yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada segenap tamu undangan dan para peserta yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Duyati Puji Mulyani MP, selaku Ketua Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sekaligus pemateri dalam kegiatan workshop penulisan karya tulis ilmiah pada kesempatan siang kali ini. Yang kami hormati Saudari Devi Fitri Astuti, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yang kami hormati Saudari Bella Farhana Sasandira, selaku Ketua Panitia acara workshop Gugah Inovasi dan Kreativitas melalui Karya Tulis Ilmiah pada kesempatan kali ini. Dan kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Baik, sebelum kita mulai acara ini, dan sebelum kita beranjak menuju sesi diskusi, boleh terlebih dahulu kita berfoto bersama ya. Karena di sini cukup banyak peserta yang hadir, maka akan diadakan 3 sesi dokumentasi. Baik, untuk sesi pertama, silakan untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Untuk sesi kedua, 1, 2, 3. Dan untuk sesi yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan sudah saatnya kita memasuki sesi pemaparan dan diskusi oleh narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Puji Mulyani MP selaku pemateri. Dan sebelumnya saya juga ingin mengingatkan bahwa setelah acara berakhir akan ada kuis berhadiah, yang mana link kuisnya akan dibagikan oleh panitia di akhir acara. Dan untuk materi serta kuisnya sendiri, dari kuisnya sendiri akan diambil dari materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Duyati Puji Mulyani MP. Jadi saya harap hadirin sekalian dapat menyimak dengan baik materi yang disampaikan. Dan pada diskusi kita kali ini akan dipandu langsung oleh Saudari Zahrotul Umah Pipin Afifah, mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta, serta pengurus dari Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia, Komisariat Universitas Mercu Buana. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelum saya berbicara, apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Iya. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Zahrotul Umah bin Afifah sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki acara webinar kepenulisan ini, di mana nanti akan ada penyampaian materi sekaligus diskusi, yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelum penyampaian materi, alangkah baiknya kita CV pada pembicara kita, Profesor Dr. Insinyur Hajah Duyati Puji Mulyani MP, yang merupakan guru besar Universitas Mercu Buana Yogyakarta, kelahiran Bantul 13 Desember 1964.
Sebagai seorang akademisi, tentu banyak hal yang telah beliau lakukan dalam mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi. Beliau merupakan dosen sekaligus guru besar di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Beliau juga telah banyak melaksanakan penelitian yang kini telah menjadikan beliau sebagai seorang direktur di sebuah perusahaan jamu yang beliau rintis sendiri, sebagai buah dari penelitian beliau selama belasan tahun. Tentu sebagai ilmuwan dan dosen, aktivitas menulis merupakan santapan harian. Sudah banyak sekali artikel hingga jurnal internasional serta buku yang ditulis. Dan yang paling familiar adalah buku mengenai biografi beliau yang berjudul Penggembala Itik Jadi Profesor. Dan masih banyak lagi karya tulis dari buah tangan beliau, tapi hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini langsung saja kita masuk kepada pemateri yang akan disampaikan oleh beliau Profesor Duyati. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Suara saya bisa didengar? Bisa didengar jelas, Bu. Maaf, saya share screen sendiri karena ada sedikit revisi. Ini kayaknya dibantu ya. Minta maaf. Nanti kalau saya kesulitan baru yang sudah ada di panitia, silahkan dibantu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen Prodi THP yang sudah join, yang saya hormati, dan panitia dan Ketua Himatepa yang saya hormati juga, seluruh hadirin yang saya hormati juga. Ini ada Bu Dr. Ninan, teman di PAPI, Terima kasih, boleh gabung. Ya, sugeng rawuh, Bu. Ya, dan seluruh mahasiswa yang saya cintai yang sudah bergabung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan atas karunia sehat yang diberikan pada kita semua. Kita tahu di pandemi ini makin memerah sehingga harus ditambah rasa syukur kita karena kita diberi sehat. Dan tentu kita juga doakan bagi yang saudara kita yang sakit agar cepat sembuh. Baik, di siang hari ini kelihatannya kayak kuliah gitu ya. Sebetulnya saya kangen kuliah offline, tetapi ya bagaimana kondisi memang belum memungkinkan untuk offline, sehingga ini gue tombol kangen gitu untuk anak didik. Dan tadi pas Japrian juga ada alumni, ya kangen kuliahnya Bu Dwi ya, silahkan diklik saya gitu, saya kasih linknya gitu. Ya, milih saya sudah banyak. Sebetulnya dosen Prodi THP Universitas Mercu Buana Yogyakarta itu semua karyanya sudah banyak. Saya memang hobi penelitian sejak jadi dosen tahun 88-89 itu tidak mandek atau tidak ada jeda penelitian. Zaman dulu setiap semester ada dana walaupun Rp300.000 itu selalu saya manfaatkan. Jadi ini oleh panitia
diberikan waktu 60 menit itu cukup panjang, sehingga saya pendahuluan sambil memperkenalkan diri. Dan penelitian terus itu ternyata juga menimbulkan hobi publikasi. Saya juga nggak tahu kalau ternyata dari publikasi itu bisa diambil hikmahnya, banyak publikasi naik. Saya jadi profesor pertama di Universitas Mercubuana. Mungkin saya share screen, tadi sudah dibantu sebetulnya, tapi saya ada. Kalau di Zoom, saya coba saya perbesar, nanti kalau PPT tidak bergerak gitu, ini nanti di info ya Mbak Yahrotul. Baik, Bu. Jadi Mbak Yahrotul ini salah satu penerima beasiswa SPA CV Windra Mekar. Itu. Iya, ini yang diminta panitia, kemudian saya kemukakan mungkin slide per slide karena kayak kuliah gitu ya. Jadi kalau aku bicara tentang kunir putih mungkin bisa ngalor ngidul cerita, tetapi kalau dalam hal ini penulisan karya ilmiah memang ilmiah yang disampaikan ya kayak kuliah gitu. Baik, mungkin secara umum para peserta workshop ini juga sudah tahu kalau komunikasi, arti komunikasi itu apa. Jadi suatu proses penyampaian pesan atau ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Baik itu pakai lisan, baik itu pakai kode, itu komunikasi. Jadi kalau ada yang maaf tidak mendengar, itu ada kode-kode tertentu dalam kita ajak komunikasi, itu juga termasuk komunikasi. Komunikasi ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata lisan ataupun tulisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Jadi terkait judul tadi karya ilmiah gitu, pastinya kita menyusun karya ilmiah untuk media massa atau yang disebut kontemporer dengan karya ilmiah hasil penelitian, itu cara menyusunnya juga beda. Jadi kalau saya bicara seperti ini komunikasi lisan, memang nanti dibantu PPT saya bisa di-share ke seluruh yang join untuk apa ya, untuk dipelajari atau dibaca kembali kalau memang diperlukan, misalnya seperti itu. Tetapi komunikasi itu juga bisa dengan cara menulis. Jadi menulis di media massa, misalnya suatu ketika tahun berapa ya, 2008 saya masih ingat, itu ada tulisan saya dimuat di KR yang analisis, di halaman depan ada fotonya itu. Nah setelah itu saya juga bercita-cita lagi tapi selalu ditolak. Tetapi saya tidak patah semangat, biasa nulis di media massa itu ditolak gitu. Jadi kalau patah semangat terus rasa nulis gitu ya. Cuma sekarang ini kadang-kadang waktu itu kok habis-habis terus mau nulis gitu. Jadi mau berkarya itu kadang-kadang udah kebanyakan ngajar, kebanyakan ada tugas-tugas di pengurus misalnya seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Lah, sejarah komunikasi ini bisa dilihat di paparan. Sebetulnya tradisi komunikasi ilmiah antar ilmuwan sudah dimulai di Eropa atau di Eropa Barat
pada abad 16. Pada waktu itu bentuknya adalah majalah ilmiah. Bisa dibayangkan abad 16 di tahun 1600. Di kita saja sekarang abad 21 itu memang sudah banyak komunikasi lewat artikel ilmiah, tapi semaju di Eropa, karena memang di Eropa sejak tahun 1600. Kalau saya mencoba submit paper di suatu jurnal Scopus atau jurnal internasional bereputasi, itu kadang ada yang 3 minggu sekali jurnalnya itu terbit. Kemudian ada juga yang tiap 2 bulan, ada yang tiap 3 semester, 4 bulan. Di kita pada umumnya di Indonesia 1 tahun 2 kali. Nah ini aja kadang-kadang papernya mencari-cari, dalam arti ayo masukkan paper di jurnal saya gitu, jadi ngoyak-oyak. Kalau di Barat karena memang sudah dimulai tahun 1600, sekarang ini ya lancar-lancar saja, seperti di food science, di food chemistry, itu paper-paper yang masuk antri. Bahkan di Malaysia juga sudah maju juga di International Food Research Journal, pernah saya antri sampai 2 tahun misalnya. Jadi berarti dia lebih maju gitu. Kemudian tradisi didukung oleh semboyan publish or perish, atau mau publikasi atau mau bisa dikatakan musnah gitu, tidak publish gitu. Nah, faktor pemicu ilmuwan Barat berkomunikasi dengan ilmuwan lewat jurnal ilmiah ini sebagai penyumbang utama jurnal ilmiah internasional. Jadi di Indonesia sudah pemerintah juga melalui Kemenristek-Dikti itu juga sudah menggenjot atau mensupport seorang dosen yang masuk Scopus 1 dapat hibah atau hadiah 40 juta misalnya. Tapi memang bisa dihitung jari yang bisa masuk di jurnal Scopus Q1 itu agak jarang gitu. Kemudian kegiatan komunikasi ini dilakukan secara lisan akan terbatas oleh ruang dan waktu. Pidato misalnya, kuliah, memberikan sambutan, memberikan ceramah, atau memberikan presentasi seperti acara workshop ini kan terbatas yang mendengarkan misalnya. Jadi tetapi memang kemajuan IT zaman sekarang ini, setiap saya menjadi narasumber kemudian minta rekaman videonya, kemudian diberikan, saya walaupun tua belajar upload di YouTube gitu, jadi bisa lihat channel saya gitu. Saya belum lama, mungkin 2 bulan, tetapi yang subscribe ini mendekati 1000. Jadi alhamdulillah, mungkin karena teman saya banyak atau para alumni mesake dosen saya tak subscribe gitu. Jadi senang juga kalau melihat ada tambahan subscribe. Bukan kepingin materi yang diperoleh di situ, tetapi kalau apa yang saya sampaikan pada suatu webinar atau seminar atau workshop seperti ini ada manfaatnya bagi masyarakat luas, indah rasanya gitu. Oh indahnya gitu, jadi saya senang gitu. Kemudian komunikasi dengan tulisan ini dapat menembus ruang dan waktu. Jadi seperti kalau acara ini direkam, kemudian videonya diberikan ke saya upload YouTube, kemudian saya upload
dilihat oleh seluruh masyarakat yang pas lihat YouTube saya, ini kan berarti yang baca atau yang mengikuti seminar ini jadi kayak tambah walaupun tidak dalam waktu yang sama. Jadi ini kayak saya ngajar komunikasi ilmiah, jadi beberapa waktu lalu saya ada tugas ngajar komunikasi ilmiah gitu. Kemudian tidak dibatasi kehadiran pembaca. Jadi kalau dulu cita-cita wah bisa masuk kedaulatan rakyat, di acara apa ya, di situ ada yang bagian dalam bagian dalam itu ada opini. Saya beberapa kali masuk di opini itu rasanya wah seluruh yang buka KR membaca tulisan saya gitu, senang sekali. Sekarang tambah senang karena dengan di video kemudian ada YouTube itu juga lebih luas lagi yang bisa membaca gitu. Dapat dibaca pada waktu yang berbeda atau didengar pada waktu yang berbeda. Saya kira ini suatu hal yang sudah mudah kita pahami gitu. Kemudian karya tulis ilmiah itu seperti apa? Jadi kalau di tata penulisan itu memang, ayo kalau nulis karya ilmiah pakai bahasa Indonesia baku misalnya gitu. Subjek, predikat, objek. Tetapi memang karena kondisi pandemi ini ya memberikan lewat e-learning atau lewat Zoom, lewat Google Meet, tetapi kayaknya yang diterima mahasiswa itu tidak selancar kala ketemuan offline. Sehingga saya membimbing skripsi saat ini ya harus sabar satu persatu memberikan informasi bahwa penulisan itu seperti ini, yang ini masih offline dulu, bisa. Ya, enggak apa-apa karena memang kondisi pandemi ini harus online gitu ya. Definisi ini susunan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut tata penulisan yang baik dan benar. Jadi kalau bahasa atau kalimat kita ini kalimat baku tadi ya, subjek, predikat, objek atau keterangan, pembaca itu mudah memahami. Tapi kalau kalian balik-balik dengan demikian agar ini gitu ya, nanti subjeknya di mana atau bahkan nggak ada subjeknya, kadang orang agak sulit memahami apa yang kita tulis. Jadi kalau kita menulis, bahkan tadi disebutkan saya ada karya beberapa buku, itu memang tidak dalam waktu singkat bisa terbit. Jadi buku pertama saya mungkin kalau kemarin Pak Wisnu bukunya 2 tahun sudah terbit. Wah, buku pertama saya 9 tahun. Ya memang tidak efektif. Maksudnya setiap kalian mahasiswa itu ujian midterm atau UTS atau UAS, dosen punya waktu, disitulah saya mencoba fokus untuk nambahi nulis. Tetapi untuk kali ini sudah banyak ya kemajuan IT sehingga setiap kali kita mau searching lewat HP bisa. Kalau dulu kan ya buka laptop atau buka komputer yang ada di meja itu ya kalau di rumah. Kalau sekarang sambil pergi nengok orang tua sambil bawa HP bisa juga kita searching kalau memang membutuhkan pustaka pendukung buku kita misalnya seperti itu. Nah, ciri-ciri karya ilmiah itu seperti apa? Bersifat kritis dan analitis, memuat konsep dan teori, memakai istilah dengan tepat, rasional dan objektif. Ya, ini apalagi kalau hasil penelitian. Jadi sudah
teliti, pastinya memenuhi kaidah metode penelitian, kemudian ditulis kembali, dipadu dengan pustaka-pustaka yang ada, bisa karya kita akhirnya tembus di jurnal Scopus. Ikhtiar, jadi setiap saya kuliah di depan mahasiswa saya selalu mendorong bahwa harus tekun, harus jujur, dan harus patuh pada orang tua, misalnya kayak gitu. Allah butuh itu, kita sudah dewasa, sudah tahu gitu, tapi ya gimana naluri seorang ibu, naluri seorang pengasuh itu sama anak-anaknya pasti pingin, ini loh, ini baik, jangan dilupakan, dan lain sebagainya gitu. Ya, baik, keberhasilan dalam karya tulis ini kalau yang ditulis adalah objektif. Kemudian datanya akurat. Jadi di dalam mata kuliah metode ilmiah diajari bagaimana kita mengolah data. Mengolah data dalam arti dari data mentah ke data yang mau ditampilkan di pembahasan. Jadi bukan data mentah, tetapi harus dilandasi dengan berpikir kritis atau logis. Jadi sering saya kemukakan kalau kita membuat biskuit dengan tambahan tepung kacang, pastinya proteinnya akan lebih tinggi daripada biskuit dari terigu. Tetapi kok hasil penelitian kita lebih rendah, ya harus dilihat lagi, dicek lagi, diruntutkan lagi di mana kesalahan kita, apa ngitungnya, apa saat nimbang, atau memang sebagian data itu naik tapi sebagian kok turun. Disarankan untuk menggunakan sitasi pustaka 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021 kok sitasinya di tahun 2002, wah itu kejauhan. Nah, makanya cari jurnal yang dekat dengan tahun 2021 yang sesuai. Jadi tahun 2016 ke atas lah, 17, 18 misalnya, 19. Ya, kemudian kendalanya juga kebanyakan kata-kata atau verbalistik, biasanya ngalor ngidul gitu, agak ngalor ngidul, terlalu panjang, terlalu luas, jadi sulit dimengerti. Ini akhirnya akan menghasilkan hasil karya yang sulit dipahami oleh pembaca atau oleh orang lain atau oleh reviewer, sehingga karya kita akhirnya tidak masuk di majalah atau yang kita tuju, majalah atau karya ilmiah, majalah atau media yang kita tuju. Kemudian apa yang dimaksud artikel di sini, saya kira juga semua sudah tahu. Tulisan yang dipublikasikan di media cetak elektronik dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat. Sebetulnya kalau saya sering mengatakan bagi ilmu. Jadi terima di suatu majalah itu kalau kita niat bagi ilmu, insya Allah itu juga ibadah gitu. Jadi jenis karya ilmiah berupa artikel itu apa saja. Jadi ada artikel ilmiah yaitu tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Baik itu kalau di Indonesia sekarang apa ya? Sinta berapa gitu, kalau
dulu terakreditasi atau ISSN tidak terakreditasi, jurnal internasional dan seterusnya. Misalnya dia seminar review, tapi artikel ilmiah hasil penelitian, artikel hasil penelitian. Nah, ini kalau bagi mahasiswa yang sedang menyusun proposal atau skripsi, ini sudah diwajibkan membuat abstrak dan artikel ilmiah supaya dari skripsinya supaya memang hasil karyanya itu bisa dinikmati atau dibaca oleh banyak kalangan atau kalangan yang lebih luas. Kemudian artikel di media cetak itu juga artikel kontemporer. Jadi artikel kontemporer ini tulisan yang dipublikasikan dalam media massa, misalnya di situ tertuliskan koran, tabloid, buletin, misalnya seperti itu. Dulu saya muat di Bernas itu sudah senang sekali. Ada Warta Umbi, Warta Kopertis, kalau sekarang Warta LL Dikti. Kemudian di Trubus itu sampai 10 atau 11 artikel Kunir Putih, itu rasanya juga senang. Kemudian ini ada pernah di Opini KR, cegah penyakit degeneratif dengan sayur buah, karena memang saya ngajar sayur buah gitu, sehingga memang saya tulis waktu itu dan dimuat. Judul artikel di media massa ini bagus kalau ngetren. Apa ngetren itu kekinian pun tidak diterima. Saya nulis kurkuma versus corona, wah ternyata tidak diterima, ya ora apa-apa gitu. Jadi kita harus siap mental untuk tidak diterima artikel kita. Bombatis gitu, bombatis itu ya yang orang terus kepingin baca gitu. Kemudian menarik, tidak terlalu panjang. Jadi kalau di media massa kan pendek-pendek, paling 3 kata. Kemudian ya sampai 5 kata misalnya seperti itu. Kemudian tips menyusun dulu saya nulis, tapi belakangan ini kok terlalu mungkin waktunya itu terlalu banyak di prodi gitu, di akreditasi, di menyusun artikel LKA atau artikel LKD ada ini karena akreditasinya sudah alhamdulillah kita ancang-ancang kepingin unggul, kalau unggul belum ya nanti ngikuti ISK dan lain sebagainya. Ini jadi kadang-kadang waktunya kok waduh tahu-tahu sudah malam gitu. Baik, biar mudah memahami sesuai dengan tema, misalnya Hari Kartini atau Hari Pangan, jangan menulis dan jangan bosan menulis dan menulis. Jika ditolak di media, coba di media lain, dibaca dan direvisi berulang-ulang. Kemudian di sini sistematika artikel ilmiah itu kalau review memang tidak perlu ada bahan dan metode. Kalau kalian besok membuat artikel skripsi, memang ada abstrak, ada pendahuluan, ada bahan dan metode. Bedanya dengan skripsi kalian tidak ada tinjauan pustaka, tapi hasil dan pembahasan tetap ada di artikel tersebut. Kemudian kalau review tadi diberikan judul sesuai ureanya, bisa 1 atau 2 bab, misalnya pendahuluan, kemudian manfaat bunga yang mempunyai pigmen ungu misalnya, kemudian itu antosianin, kemudian bab 3-nya kaitannya dengan mungkin bunga, mungkin sayuran atau buah-buahan yang warna ungu misalnya, kemudian kesimpulan misalnya. Jadi
Sedikit ada perbedaan kalau di review itu tidak ada bahan dan metode, tidak ada hasil dan pembahasan, tetapi kalau di artikel hasil penelitian itu ada gitu ya. Nah ini bagaimana nulis itu ya, memang orang nulis perlu ketekunan ya, tetapi kalian nulis tekun tapi jangan sampai ini melalaikan kewajiban belajar di dalam studi. Misalnya baru seneng-senengnya nulis terus nggak ikut ujian akhir, salah gitu ya. Tanggung jawab kalian itu adalah kuliah, kalau yang mahasiswa gitu maksud saya, sehingga senang nulis boleh, tapi jangan sampai tidak bertanggung jawab terhadap kuliahnya, misalnya seperti itu. Jadi dimulai itu bisa dengan preparasi, mengumpulkan pustaka, browsing, itu nanti kita akan dapat topik. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana, ini pilih ide dan pilih topik. Kalau banyak penelitian nanti muncul sendiri, jadi setiap PATPI atau Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia itu akan meluncurkan buku yang terdiri dari anggota PATPI yang menyusunnya, artikelnya pasti saya ikut juga. Karena apa? Karena kalau kita punya banyak penelitian itu ternyata mau mengemukakan hasil penelitiannya mudah gitu, tinggal ambil yang mana, dibuat artikel mungkin 1,5 halaman jadilah, dan alhamdulillah selama ini diterima terus. Kemudian kumpulkan sumber pustaka dan mulailah menulis gitu ya. Maaf. Nah, di sini langkah-langkah penulisan artikel ilmiah ini, ruang lingkupnya, alur deskripsinya, kalau runtut akan lebih bagus. Konsistensinya, kemudian pastikan ada keterkaitan satu pernyataan dengan pernyataan yang lain, patuhi format dan aturan penulisan yang ditentukan. Jadi kalau kita mau menuju misalnya majalah ilmiah agritek, kita lihat aturan tata tulis yang diperlukan atau yang ada di agritek itu seperti apa, kita ikuti. Kalau di agritek tidak mengharuskan karya kita atau tulisan kita berupa 2 kolom, jangan ditulis 2 kolom, tetap menjadi 1 kolom. Kalau mintanya 2 spasi, kita ikuti 2 spasi, misalnya seperti itu. Nanti kalau direvisi dan akhirnya diterima, nanti yang urusan nyetak itu kan penerbitnya atau agriteknya misalnya. Kemudian penentuan topik yang relevan, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang diperlukan orang banyak dan tidak duplikasi. Kemudian juga hindari textbook yang sudah lama. Kalau adanya tahun 1970, pada sekarang 2021, ya dihindari yang lama-lama itu. Utamakan jurnal dan review dan browsing di internet untuk jurnal ilmiah. Jadi ya boleh browsing yang enteng-enteng itu boleh, tetapi kalau kita mau nulis yang berbobot ya browsingnya yang jurnal ilmiah gitu ya. Kemudian teknik penulisannya seperti apa, ini sumber penulisan, perpustakaan dan internet bisa. Kemudian tahapan penggalian ide, penentuan topik, pencarian sumber pustaka, penulisan dalam bentuk karya ilmiah seperti slide sebelumnya, saya kira nggak perlu saya jelaskan. Kemudian judul yang baik itu seperti apa? Ini jelas dan tidak ragu-ragu, struktur dan kata-katanya tepat. Cakupannya luas, pendek, tapi tidak mengorbankan akurasi, kelengkapan. Kemudian pendek, usahakan maksimal 100 huruf atau maksimal 12 kata. Jadi justru tidak bagus kalau judul kita itu terlalu panjang. Kemudian kata-katanya menarik dan subjudul kalau memang diperlukan. Kalau
ya, apa eksakta itu kadang-kadang nggak ada subjudul, tapi kalau seperti suami saya di Fakultas Hukum itu kadang-kadang tinjauan penggunaan air gitu ya di Kaliurang, subjudulnya nanti apa di pembagian air di Kabupaten Sleman gitu lah, panjang. Kalau eksak biasanya tidak panjang. Kemudian abstrak itu isinya apa? Jadi berisi latar belakang 1 sampai 2 kalimat, ini abstrak hasil penelitian gitu ya. Kemudian berisi metode penelitian yang telah dilakukan dan berisi hasil penelitian dan kesimpulan atau kesimpulan dari hasil penelitian. Memang ada hasilnya dikemukakan, kemudian kesimpulan umumnya juga dikemukakan. Kalau abstrak dibuat, ini ada tulisannya, tidak boleh mengandung sitasi atau referensi. Di abstrak itu memang hanya mengemukakan punya kita. Jadi tidak ada sitasi pustaka di abstrak. Kemudian fungsi abstrak itu untuk apa? Overview paper. Kadang-kadang kalau kita itu mau cari pustaka pendukung dari penelitian kita, kadang-kadang kita terus lihat jurnal dan kita lihat abstraknya terlebih dahulu. Tidak langsung lihat dalamnya, mempelajari metodenya dan lain sebagainya, tetapi lihat abstraknya. Kalau abstrak itu sudah sesuai, baru kita lihat di dalamnya. Kalau kita ingin mengacu ini penelitiannya perlu dilanjutkan, enggak ya? Kita coba lihat di kesimpulan dan saran. Kalau di situ tidak jelas menurut kita lihat di pembahasan. Kemudian suatu karya ilmiah berupa kerangka pikiran yang utuh. Agar overview jelas, seluruh informasi hendaknya sederhana sehingga tidak membingungkan. Kemudian pendahuluan. Jadi setelah abstrak itu kan tadi dikemukakan ada pendahuluan, ada bahan dan metode, ada hasil gitu ya. Jadi di pendahuluan itu ada latar belakang. Kemudian cara pendekatan dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan mengapa itu penting dan apa beda penelitian kita dengan penelitian yang sudah ada sehingga memang kita tidak sama dengan yang sudah ada. Kemudian review penelitian terdahulu yang ada kaitannya. Kemudian bahan dan metode ini yang diteliti, objeknya, alatnya, apa yang sudah dikerjakan, cara analisisnya. Kemudian hasil ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Dan tidak semua hasil penelitian kita, penelitian besar kita jadi satu paper, bisa saja seperti disertasi saya jadi 9 paper. Dan 9 paper itu tidak sama. Jadi kalau yang nggak tahu disertasinya diperotoli gitu, dipereteli gitu. Tetapi memang ada aturan jurnal ilmiah internasional yang ini maksimal tabel 5. Tidak bisa kita punya 15 tabel ditampilkan. Pasti langsung ditolak. Dan gambar juga terbatas gitu. Kemudian pembahasan dan diskusi menampilkan untuk membuktikan hipotesis, jelaskan bandingkan dengan penelitian terdahulu dan merangkum penjelasan dari data yang dibahas. Kesimpulan diformulasikan untuk menjawab tujuan yang dikemukakan dalam pendahuluan. Bukan diskusi, jadi tidak ada penjelasan lagi hal yang umum yang tidak diteliti dan tidak pernah didiskusikan. Baik, ini tinggal yang terakhir saya kira prinsipnya di referensi itu harus sama yang ada di sitasi. Kemudian tidak boleh di daftar pustaka kalian atau kalau kita menulis itu di daftar pustaka ada DKK atau et al. Tidak boleh, harus ditulis semua.
Kemudian tiap referensi yang disitasi harus sesuai topik. Kemudian fungsinya di sini agar pembaca dapat menelusuri perlukan. Nah, ini contoh-contoh untuk penutup aja. Contoh tulisan di media cetak atau kontemporer ini. Konsumsi sayur dan buah dapat mencegah penyakit degeneratif. Ini kan pendek gitu. Jadi ini pernah juga ada di opini dan orang terus mosok ada kunir kok aroma mangga, tak pingin baca gitu ya. Mosok kunir aroma mangga bisa menurunkan kolesterol gitu. Nah itu orang pingin baca, pingin tahu dalamnya, itu kadang-kadang tulisan kita diterima. Kemudian kurkuma versus corona ini memang baru sudah saya kirim di KR tapi enggak diterima, ditolak gitu. Kemudian saya kirim di buku Patpi yang ini sedang disusun, sedang direview, mudah-mudahan diterima. Kalau ditolak ya memang kita harus harus siap mental kalau karya kita itu ditolak di suatu jurnal gitu ya. Ini ada di Agritek, Agriteknya Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Ini juga tidak panjang judulnya seperti yang saya kemukakan tadi. Ya, aktivitas antioksidan dan kadar senyawa fenolik pada kunir putih segar dan setelah di-blensing. Ini kalau dihitung juga kurang dari 12 kata. Kemudian potensi antioksidan dan penghambatan enzim beta-glukosidase, ekstrak dan fraksi kunir putih sebagai antidiabetes misalnya. Kemudian ini yang masuk di Helion, ini Scopus atau majalah internasional bereputasi. Alhamdulillah ini dulu di penelitian dasar atau fundamental yang akhirnya kita tulis kembali berupa artikel dan diterima. Kemudian ini di Jurnal Teknologi dan Industri Pangan IPB dan kerjasama dan penangkapan radikal bebas dari ekstrak dan fraksi kunir putih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang pas dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yahrotul. Baiklah, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dwiyati yang telah memberikan materi mengenai kepenulisan pada kesempatan kali ini. Dan kita masuk kepada sesi tanya-jawab, di mana bagi peserta yang ingin bertanya bisa disampaikan secara langsung ataupun bisa melalui kolom chat dengan format disampaikan secara langsung atau melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Dan bisa kita langsung saja ke sesi tanya-jawab, di mana di kolom chat sudah terdapat beberapa pertanyaan. Langsung saja saya bacakan. Dari Ria R. Salina. Assalamualaikum, Ibu, izin bertanya. Pertama, apakah ada tips agar kalimat yang kita buat untuk karya tulis ilmiah tidak dikatakan plagiat? Untuk yang kedua, pertanyaan kedua, itu apakah mengambil daftar pustaka dari internet untuk karya tulis ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan, Bu? Matur suwun. Monggo kepada Ibu Profesor Dwiyati untuk dijawab pertanyaan dari Ria R. Salina ini. Dari Mbak Ria, terima kasih sudah menanggapi dari apa yang saya kemukakan atau kayak kuliah gitu ya, lama nggak kasih kuliah gitu. Tadi
karya tulis tipsnya bagaimana supaya tidak plagiat gitu ya? Ya, betul. Kalau misalnya penelitian itu kita teliti sendiri dan tidak sama dengan yang lain, kita enak, nggak bakalan plagiat. Atau kalau dulu saya mau ujian disertasi tuh mohon doa pada pembimbing, mohon doa Pak nanti ujiannya lancar. Dah nggak usah panik, itu kan karyamu, nggak ada yang sama, yang tahu kamu. Penguji pun nggak tahu, sehingga yang bisa Budwi sendiri gitu. Jadi kalau kita berkarya, memang karya kita atau penelitian kita itu beda dengan yang lain, sudah pernah diteliti tapi beda, nggak akan plagiat. Cuma kalau kita nulis nggak hati-hati, cuma memadu dari yang ada, tidak dipadu dengan pembahasan dari kita sendiri, nanti kata-katanya hanya kopas, nanti plagiat. Nah, tahu nggak plagiat itu seperti apa? Cek similarity-nya. Jadi ngecek similarity kalau di atas 20 mestinya kita berusaha untuk mengulas, membahas pakai kata-kata kita sendiri sehingga tidak akan sama persis dengan yang di internet misalnya seperti itu. Itu caranya antara lain seperti itu. Kemudian kalau dari internet, bisa nggak untuk diacu? Bisa, saya kira memang bisa diacu, tetapi memang harus ditulis. Jadi memang harus ditulis sumbernya. Itu bisa. Jadi setelah ditulis sumbernya, kemudian karya kita jadi, katakanlah mau dikirim, cek similarity-nya. Kalau ternyata besar, ya kita tulis kembali dengan bahasa kita dan biar tidak sama dengan yang kita acu, tetapi intinya sama. Itu salah satunya, tetapi yang paling bagus tadi, tambahi pembahasan menurut pikiran kita sebagai penulis. Jadi kalau tambahan pikiran kita sebagai penulis atau inovasi kita sebagai penulis itu kita tambahkan di tulisan kita akan beda dengan yang ditulis orang lain. Beda kalau alinea ini ambil dari sini, alinea itu ambil dari sana. Inovasi kita untuk membahas apa yang kita kemukakan. Itu memang ya tidak mudah juga, kita perlu fokus. Cuma kalau bareng-bareng rame-rame kita mau fokus nggak bisa ya, ambillah waktu di mana kalian merasa fresh, merasa bisa fokus gitu. Kalau saya dulu itu ya kalau bangun malam itu semua anggota keluarga pada tidur jam 2, jam 3 gitu bisa kita fokus menulis misalnya seperti itu. Kalau tidurnya agak awal, tapi kalau sudah tua seperti ini tidur jam 11 ya, jam 2 nggak bisa tidur, nanti nggak bisa bangunnya ya udah adzan atau jam 4. Tapi kalau dulu itu relatif, kalau lebih muda itu biasanya niat dan fisik itu saling mendukung gitu. Mungkin jawaban saya seperti itu. Kalau kurang puas ya monggo ditanyakan lagi yang mana yang kurang puas. Baiklah, kepada penanya Mbak Ria Ersalina, bagaimana dari jawaban Profesor Duyati, apakah sudah cukup menjawab pertanyaan dari panjenengan atau masih ada yang perlu dipertanyakan? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Mbak Ria. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Prof. Duyati. Dari Helmi Endaria. Saya izin bertanya, Bu Dwi, pada
karya tulis ilmiah ada yang namanya analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Biasanya untuk analisis data kualitatif digunakan saat penelitian deskriptif atau eksplorasi. Dan untuk analisis data kuantitatif itu digunakan untuk menganalisis penelitian seperti apa, Bu? Terima kasih. Mungkin bisa langsung saja dijawab, Profesor Dwiyati. Baik, ini Mbak atau Mas Helmi ya? Baik, ada memang analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif biasa dipakai di yang non eksakta, walaupun eksakta juga bisa. Tetapi yang kuantitatif itu biasanya eksakta, atau misalnya ilmu pangan, penelitiannya melihat kadar air, melihat kadar fenol total, flavonoid total, atau kadar antioksidan, itu termasuk kuantitatif. Yang kualitatif tadi yang eksplorasi tadi. Jadi bisa juga di awal penelitian saya di S1 dulu melihat racun umbi gadung. Saya lihat di situ, saya cek secara kualitatif ada enggak HCN-nya. Dengan metode yang saat itu ada tahun berapa ya, 87. Itu negatif. Di umbi gadung enggak ada HCN, ternyata yang ada Dioskorin. Tetapi belakangan muncul ada HCN, mungkin dengan peralatan yang canggih, ternyata HCN juga ada di umbi gadung, misalnya seperti itu. Jadi kualitatif itu hanya menunjukkan ada tidaknya racun gadung berupa HCN, misalnya seperti itu. Kemudian kalau kuantitatif seperti apa, memang mudah kalau bagi eksakta seperti di ilmu pangan atau di teknologi hasil pertanian. Yang dinamakan kuantitatif itu ya seperti tadi, kalau kita hasil olah yang terbagus atau terpilih atau yang paling disukai diuji proksimatnya meliputi kadar air, kadar lemak, kadar abu, karbohidrat, protein. Nah, itu namanya kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif adanya angka-angka kadar atau jumlah. Seperti itu, Mbak Yahrotul. Baiklah, kepada penanya, Helmi Endaria, bagaimana, apakah dari penjelasan yang disampaikan oleh Profesor Dwiyati sudah menjawab pertanyaan dari panjenengan? Belum ada respon, mungkin sudah terjawab ya Bu ya. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya karena memang sudah ada pertanyaan selanjutnya, yakni dilanjut pertanyaan lain mungkin. Ya, baik Bu. Pertanyaannya ini dari selanjutnya Nurul Fatimah. Salam Prof, izin bertanya, bagaimana cara buat istiqomah nulis Prof? Alhamdulillah Prof, kalau niat nulis mah bisa gitu Prof, baik jurnal ilmiah ataupun ke ranah literasi sastra. Tapi sebenarnya itu dilatar belakangi oleh tugas. Jadi harus ada tekanan dulu gitu Prof buat nulisnya. Kalau nggak ada tugas ya nggak nulis. Mohon saran dan bimbingannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nurul Khotimah. Akeh kancane Mbak, kayak gitu. Banyak temannya. Kalau dikasih tugas suruh nulis baru nulis. Tetapi bagaimana tuh memunculkan semangat menulis kita? Kalau menurut saya itu ya dilandasi dengan ikhlas berbagi ilmu. Tentu saja dan punya waktu gitu ya. Jadi kepingin sekali ikhlas berbagi ilmu, tapi waktunya banyak digunakan untuk ngajar terus misalnya, kemudian untuk mengerjakan kurikulum, mengerjakan itu nggak punya waktu ya, jadi nggak berkarya. Tetapi kalau kita landasi dengan berbagi
ilmu itu adalah ibadah gitu ya. Jadi begitu punya waktu luang, pengen nulis kayaknya ini punya inspirasi yang bagus, pengen dituangkan gitu. Kalau dituangkan memang saat itu belum terrealisasi, nggak apa-apa. Suatu ketika kita punya waktu, aku dulu pengen nulis ini, oh sudah punya pustakanya ini, tinggal buka lagi, misalnya kayak gitu. Jadi saya suka nulis, tetapi waktu itu banyak juga yang ditolak dari media massa. Bisa saya ambil hikmahnya, ternyata di saat belakangan ini, PATPI atau Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia itu mengadakan sering menyusun buku dari para anggotanya, mengumpulkan artikel-artikel yang ditulis para anggotanya dijadikan satu buku. Tadi aku sempat lihat Pangan Indonesia yang diimpikan. Nah, itu intinya artikel-artikel anggota PATPI. Nah, dari tulisan-tulisan saya yang tidak dimuat tadi, tak ambil hikmahnya, aku nulis dulu nggak dimuat, ternyata saya kirim di buku tadi, buku pertama ada 3 artikel saya, buku kedua ada 2 kalau nggak biru, buku ketiga bahasa Inggris ada 2 paper bahasa Inggris saya, masuk juga di buku tadi udah siap-siapkan kayaknya lah. Ini ada beberapa buku, nek kelihatan ini yang dekat dengan saya. Nah, yang ini sebetulnya ini hasil karya PATPI, anggota PATPI berupa bahasa Inggris. Artikel-artikel yang berupa artikel bahasa Inggris ya, punya saya juga masuk, ya bahasa Inggrisnya kayak apa nih, menurut reviewernya lolos gitu. Jadi dulu memang disuruh, ini ada revisi Prof, oke saya revisi. Jadi kalau Mbak Nurul ya tadi, Mbak Nurul itu menulis kemudian ada revisi, jangan kecil hati atau jangan marah. Wes capek kok direvisi gitu, udah bagus kok direvisi. Nggak usah. Oke, ini kalau direvisi pastinya kalau saya perbaiki akan menjadi lebih baik. Kalau suatu ketika dimuat sangat mungkin pembaca lebih paham. Jadi kita memang harus lapang dada menerima masukan dari reviewer atau bahkan ditolak, itu harus lapang dada. Tetapi yang saya ambil hikmahnya, saya menulis agak banyak artikel-artikel, tetapi memang tidak semua bisa dimuat di media massa. Ternyata ada wadah di PATPI di usia saya yang sudah mau 60 ini. Jadi ternyata masuk di dalam buku juga gitu. Harapannya buku itu bisa dibaca orang lain dan bisa bagi ilmu. Seperti itu di pikiran saya. Jadi memang semangat harus tetap semangat gitu. Kalau ditugasi memang tanggung jawab karena itu tugas. Tetapi kalau nggak ditugasi, kalau kita sudah semangat, saya kira niatnya kalau aku nulis nanti dibaca orang lain, berarti ilmu yang saya tulis itu atau apa pengetahuan yang saya tulis itu bisa bermanfaat bagi orang lain, ibadah gitu. Gitu karena mungkin ya usia saya udah tua juga sehingga ya pengen pahala gitu antara lain menulis. Begitu, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Prof. Dwi, kepada Mbak Nurul, untuk jawabannya. Pokoknya yang semangat, jangan kalah sama Prof. Dwi, masih berjiwa muda ini, walaupun sudah mendekati kepala 6 ya Prof. ya. Boleh Japri juga kok, pokoknya ya, Mbak Yahrotul ini boleh juga nomor saya di-share karena saya suka, saya udah maaf ya bukan sombong tetapi sudah 4E tidak bisa naik pangkat lagi, nggak ada dosen 5A, sehingga hidupku ya untuk ngabdi. Kalau ada yang tanya aku jawab, kalau itu memuaskan atau bermanfaat, insya Allah walaupun kecil ada pahala gitu. Mbak Nurul dari mana? Maaf ini pengen tahu juga. Oh di Bandung Bu yang besok webinar.
Oh ya, terima kasih. Terima kasih saya. Ini Mbak Nurul ini mengundang kami menjadi narasumber pemasaran secara digital. Makanya kok kayak ya tahu dikit gitu. Ini dari Stembi Bandung ya Mbak Nurul. Iya, Prof. Terima kasih Mbak Nurul dan alhamdulillah sudah siap juga PPT-nya, cuma karena PPT nggak diminta aku diam aja. Nanti kalau Mbak Nurul minta terus saya kirim PPT untuk besok pagi jam 8 ya. Prof. Iya, terima kasih Prof. Jam 8 atau yang siang nanti saya lihat lagi. Prof. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Baik, betul. Ya, baik Bu, terima kasih. Mungkin itu saja sanggahan dari Mbak Nurul Fatimah. Nah, saya ingatkan kembali, ini presensi sudah di-share, bisa kepada teman-teman untuk mulai mengisi. Dan bagi yang ingin bertanya secara langsung, mungkin kami beri kesempatan, monggo yang mau bertanya secara langsung, bisa langsung on mic saja. Kalau misalkan tidak ada, ini masih ada satu pertanyaan lagi. Atau mungkin alumni lagi. Tadi kelihatannya ada alumni yang gabung. Nah, boleh. Tambah kangen biar buka videonya. Iya, kalau ada. Boleh. Mungkin belum bisa on mic ya Bu ya. Kita langsung ke pertanyaan di kolom chat saja. Ini kita lanjut. Bu, mohon maaf izin bertanya, seberapa penting mengecek kembali pustaka yang digunakan karena kebanyakan terkadang hanya mengkopas saja dari referensi tanpa mengecek kembali apakah pustaka tersebut sudah benar atau belum. Seperti itu, Bu. Jadi seberapa penting gitu. Ya, terima kasih. Pengecekan pustaka sangat penting. Ini bahkan belakangan kalau ini saya tunjukkan yang kebetulan memang penting sekali gitu ya. Ada teman yang mau naik ke profesor bukan dari THP Mercu Buana, tapi cek pustaka di papernya antara yang disitasi di dalam urean dengan daftar pustaka itu tidak match atau ada satu atau dua nggak ada aja sudah dinilai 0, tidak dinilai untuk naik pangkat ke guru besar. Sehingga seberapa penting telatennya kita atau seberapa penting ngecek pustaka itu di tingkatan kenaikan jabatan guru besar sangat penting. Dan saya kemukakan juga kita semua atau para hadirin yang sudah join ini penting sekali. Udah mau skripsi terus sudah mau yudisium kita awur aja, tidak boleh gitu ya. Kan tidak boleh kita itu membagi ilmu yang tidak benar. Kalau cuma jumputi dan betul atau tidak tahu yang pas itu yang benar yang mana, itu kan membagi ilmu yang tidak berdasar, dosa sebetulnya. Sehingga harus berusaha keras untuk betul-betul ngecek pustaka yang kita acu, yang ada di sitasi dengan yang ada di daftar pustaka kita. Memang kadang-kadang di dalam bimbing skripsi itu apalagi kalau sudah tergesa-gesa, sudah mau yudisium itu terus dilihat, lah kok yang kamu acu cuma satu skripsi semua, misalnya semua dalam Hartoyo, bahkan diruntut-runtut, oh Hartoyo ini skripsi ya, pindah skripsinya Mas Hartoyo ke dalam skripsinya sendiri, itu tidak dibenarkan. Jadi bagaimana kita harus berusaha keras untuk mencari sumber aslinya. Baru kalau memang kita tidak menemukan Hartoyo tadi kita acu. Tapi tidak serta-merta satu skripsi dipindahkan ke skripsi kalian, misalnya ini yang mahasiswa. Termasuk kalau yang Bapak Ibu dosen memang kita harus hati-hati mengacu, apalagi untuk kenaikan ke guru besar, ada geser satu pustaka, ada reviewer yang menilai 0, tidak bisa digunakan untuk naik ke guru besar. Eman sekali sudah kita
berjuang keras ke jurnal Scopus itu ya bisa dikatakan perjuangan panjang, revisinya tidak hanya 1-2 kali, ternyata setelah online untuk naik pangkat tidak memenuhi syarat, eman-eman. Jadi cek pustaka penting sekali. Jawaban saya seperti itu, Mbak. Baiklah, terima kasih Prof. Kepada yang bertanya, Mbak Estu Mailinda. Bagaimana jawabannya, Mbak? Ternyata sangat penting sekali ya. Apakah ada sanggahan atau kurs atau ingin bertanya kembali, Mbak Estu Mailinda? Itu sudah dijawab baik, Bu. Terima kasih, Estu. Yes. Ini anak saya juga ini. SPA dari Nanggulan. Dan Nanggulan ada beberapa yang Windra Mekar atau Industri Kunir Putih memberikan beasiswa SPA. Waktu itu ada Mbak Estu, ada Mbak Dika, Mbak Aisyah, siapa Mbak Nurul, Pak ya. Mbak Estu itu salah satunya, kalau nggak keliru, tiap hari ke rumah saya bantu di industri. Alhamdulillah. Ada lagi mungkin? Atau satu yang lagi, tadi mau Prof. On mic kalau memang ada? Iya, ya tadi yang mau on mic, monggo. Dipersilakan sebelum kita ke pertanyaan terakhir ini. Belum kalau ada yang mau tanya boleh. Oh iya, silahkan monggo. Iya. Pada Ibu monggo. Bu Nina monggo. Ini sahabat saya. Saya salut sekali dengan prestasinya Prof Dwi ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menjaga stamina kita supaya bisa terus aktif, terus semangat seperti Prof Dwi. Saya kadang-kadang saya udah capek dengan peraturan dikti yang makin lama makin berat begitu ya. Moga-moga betul Ibu. Bisa mendapat pencerahan Ibu Prof yang satu ini. Wah, hebat luar biasa. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih kepada Bu Ninan. Monggo kepada Prof Dwi kalau bisa dijawab secara langsung saja. Baik, terima kasih Mbak Yahrotul. Terima kasih Bu Dr. Ninan, ini sahabat saya. Sama Bu, kalau tua itu memang ya, waduh dari kampus kalau sebelum pandemi pulang-pulang kok kayaknya buka buku lagi kok ya wis rada lemes. Tetapi tadi Bu, saya dasarkan bagi ilmu sehingga tambah sedikit hobi gitu nulis, itu sampai saat ini alhamdulillah kami ya berkarya. Ada draft-draft buku yang siap saya kirim ke percetakan, itu ada teknologi pengolahan teh dan minuman penyegar. Kemudian satu lagi buku Kunir Putih sebagai penakluk komorbid COVID. Nah, bagaimana cara menjaga stamina? Lah ini Bu Ninan ini memancing saya promosi di sini. Ini. Saya udah, ini enggak promosi, mau ngomong artikel gitu. Bu Ninan udah bertanya, ini tadi enggak KKN loh, para peserta minta maaf. Jadi saya yang pertama memang kita perlu semangat untuk bagi ilmu. Yang kedua, stamina-nya lumayan bagus. Itu karena kami minum kunir putih. Lah ini dipancing sama Bu Ninan. Kami selalu minum kunir putih, Bu. Dan di penelitian saya terakhir sebagai kunir putih sebagai anti diabetes dan anti aging. Betul bisa membantu kita staminanya bagus dan bisa awet muda jika percaya gitu ya. Yang minum kunir putih sesuai dosisnya bisa untuk stamina dan awet muda. Dan di kondisi pandemi ini memang betul-betul nyata ada dokter yang sudah 42 hari positif COVID, minum 2 hari sudah negatif. Kemudian banyak yang minum 1 minggu negatif, ada yang 10 hari, ada yang 14 hari sesuai isolasi mandiri. Kenapa? Karena antioksidan di dalam kunir putih itu
apa ya, cukup tinggi dan mampu meningkatkan daya imun tubuh. Jadi mungkin tadi Bu Ninan mendengar bahwa besok pagi jam 8 saya juga diundang Mbak Nurul tadi STEMBI Magister Ilmu Ekonomi STEMBI Bandung kalau nggak keliru, tentang pemasaran. Mungkin tertarik kok berkembang terus pemasarannya bagaimana lah. Monggo kalau para mahasiswa ini atau para hadirin yang join di acara ini besok mau gabung, tentu saja boleh. Kalau semakin banyak yang gabung, rasanya juga bagi ilmu pada banyak orang gitu, rasanya seneng juga. Pernah saya webinar yang join 562 orang itu mantep rasanya Bu. Dan ini juga banyak mendekati 100 itu juga alhamdulillah. Jadi semangat muncul, stamina bagus. Ya istirahat cukup Bu memang dan minum kunir putih, maaf ya ini bukan KKN sama Bu Ninan, tetapi Bu Ninan tak tanya sungguh-sungguh, jadi saya jawab dengan sungguh-sungguh juga. Itu Bu Ninan. Dan boleh tahu ini minumnya sehari berapa kali kunir putihnya? Kalau kondisi pandemi kita sering terforsir atau misalnya wirawiri gitu bisa 3 kali 5 Bu. Tapi kalau kita aktivitas di rumah bisa 3 kali 3. Tapi yang COVID, yang sudah positif COVID, kami menerapkan seperti kanker paru-paru karena yang diserang adalah paru-paru. Kunirnya 3 kali 10, temulawaknya 3 kali 5. Itu Dokter Johannes Wihanto dari Surabaya. Mungkin ya panik campur wis minum obat kok 42 hari positif, kepingin membantu pasien-pasiennya, tapi kalau positif kan protokol kesehatan enggak boleh berhubungan dengan orang lain, enggak nular gitu ya. Minum 2 hari sampai bilang luar biasa Prof, lanjutkan penelitiannya. Saya minum 2 hari negatif. Nanti pasien-pasien saya akan saya beri kunir putih katanya gitu. Dianjurkan dianjurkan untuk minum kunir putih. Dan ini merebaknya COVID di Jawa, Bali ini juga permintaan setiap hari terkait COVID itu banyak. Sampai takmir masjid saya kena ada 9 orang. Tolong saya kirimkan 9 paket untuk 9 orang, misalnya seperti itu. Dan 1 paket enggak mahal, paling butuh 7 botol, temulawaknya 3 botol, 200.000 untuk kondisi kepanikan, kondisi seperti ini saya kira tidak mahal. Dan sudah, mungkin kalau mahasiswa saya tahu persis kalau produk Butuh ini produk pengabdian, jadi jualnya murah gitu. Dan nanti sisa usaha juga kadang untuk bantu mahasiswa yang kesulitan SPP atau registrasi gitu Bu. Jadi dosisnya seperti tadi. Ya, Bu Ninan semangat, semangat. Bukunya udah terbit ya. Ya, terima kasih. Iya, baiklah Bu Ninan yang telah berkenan untuk bertanya, dan ini pertanyaan ya. Ini dari Faisoli bertanya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Prof. Bagaimana membuat karya ilmiah yang punya kontribusi THP ilmu pengetahuan? Apakah harus selalu ada novelnya atau bagaimana? Monggo kepada Prof. Dwi untuk langsung saja dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Faisoli. Kayaknya aku nggak asing dengan Mas Faisoli. Mahasiswa THP yang baru Pak ya? Kalau enggak, saya ngajar kepemimpinan di beberapa kelas, ada FTI, ada FKIP, ada agak lupa, tetapi enggak asing nama tersebut kayaknya, atau bahkan sering saya mintai tolong buat link untuk kuliah pakai Zoom kalau enggak keliru. Tadi pertanyaannya
bagaimana membuat karya ilmiah hubungannya dengan THP, apa memang harus selalu ada novelty atau kebaruan, gitu ya? Ya. Ya, Prof. Saya, baik, Mas Faisali, THP angkatan berapa ya? 2020, Prof. Oh ya, oh berarti saya mintai tolong ini buat link matematika kali. Kayaknya nggak asing gitu. Baik, kalau ada novelty-nya, tentu karya kita akan bagus. Tapi kalau enggak, dengan perpaduan inovasi kita memadukan pustaka yang ada, misalnya mau buat review, enggak salah. Jadi, kalau novelty itu kan kayaknya kita harus cemerlang, ada kebaruannya, tapi berkarya itu tidak harus ada kebaruannya. Misalnya kalau saya sering di kelas mengatakan pada saat ngajar komunikasi ilmiah, kalau kalian mau membuat artikel review, misalnya sayuran dan buah-buahan yang berwarna, itu menarik sekali toh. Terus kalian beri judul sayuran dan buah-buahan berwarna ungu sumber antioksidan alami, misalnya gitu. Saya kira sayuran dan buah-buahan banyak sekali, mungkin pernah diangkat orang lain, Mas Faisali angkat aja yang belum diangkat. Kalau sekarang lagi ngetren kembang telang, warnanya biru keunguan ya, keunguan misalnya. Tapi kan banyak lagi, ada bunga turi. Dulu pernah saya pengen menggeluti bunga turi, tetapi karena kunir putih itu perlu dipertajam terus sampai dalam, sampai saat ini saya juga kunir putih gitu. Saya kembangkan ke rempah yang lain, ada temu hitam, ada juga temulawak, ada kunyit. Saya kembangkan, bahkan sekarang ini kami penelitian di Prodi THP itu kunyit kuning kurkuma longa, kerjasama internasional dengan Filipina. Jadi kami geluti juga, walaupun kemarin sudah coba saya lakukan penelitian pendahuluan misalnya. Itu bagus kalau ada kebaruan, tapi tidak harus ada kebaruan. Boleh kalian mencoba berkarya, nulis artikel, enggak banyak, paling 1,5 halaman, 2 spasi, atau 2 halaman lah, 2 spasi misalnya. Tadi seperti sayuran dan buah-buahan warna ungu sumber antioksidan alami. Kalau orang sudah pernah, oh yang ditulis dulu itu ubi jalar ungu, kamu nulis yang lain, masih banyak sekali. Ada kubis itu merah ya, nanti merah atau yang berwarna gitu. Kubis merah itu juga bagus. Kemudian bayam merah, ada buah-buahan, buah naga merah, ada mungkin apel atau itu yang manggis dan lain sebagainya. Bisa. Jadi silahkan berinovasi, membuat artikel, tulis mahasiswa THP Universitas Mercu Buana Yogyakarta gitu penyusunnya, biar membawa nama baik prodi kita juga berinovasi. Gitu, Mbak Yahrotul. Baiklah, kepada penanya, Mas Faisali, apakah ada tambahan pertanyaan atau perlu dipertanyakan, ada yang kurang jelas? Terima kasih, moderator. Sudah cukup. Baik, berarti sudah jelas ya, Prof. Dan mohon maaf kepada peserta, ini untuk sesi diskusi dan sesi tanya-jawab kami tutup, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dwiyati yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta workshop kali ini. Dan dengan ini dapat kita simpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dan dari suatu pihak ke pihak lain agar dapat saling mempengaruhi. Dan susunan ilmiah, pengertian daripada karya tulis ilmiah adalah
susunan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut tata penulisan yang baik dan benar, di mana memiliki ciri-ciri bersifat kritis dan analitis, memuat konsep dan teori, kemudian memakai istilah dengan tepat, rasional, serta objektif, di mana umumnya karya tulis ilmiah memiliki sistematika sebagai berikut. Pertama, abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah referensi atau daftar pustaka. Demikian workshop pada kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan workshop kali ini banyak kekeliruan, kekurangan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Waktu saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Zahratul Ummah Vivin Afifah selaku moderator pada kesempatan siang hari ini, dan kepada pemateri Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Riyati Bujumayani MP. Terima kasih sekali. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu hadirin dan seluruh peserta pada acara workshop Gugah Inovasi dan Kreativitas melalui karya tulis ilmiah pada kesempatan siang hari ini. Dan juga seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk link kuis akan dikirim oleh panitia melalui grup peserta dan dapat diakses mulai pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat dan sampai dengan 15.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk pemenang akan diumumkan melalui Instagram Himpunan Mahasiswa Teknologi Hasil Pertanian Universitas Mercu Buana Yogyakarta, yaitu @himatepa_UMBY. Jadi saya harap peserta dapat mengecek secara berkala di akun Instagram himatepa_UMBY. Serta pemenang akan dihubungi secara langsung oleh panitia melalui kontak WhatsApp masing-masing. Sedangkan untuk sertifikat akan dikirim melalui grup maksimal 1 minggu dari sekarang. Untuk itu dimohon peserta untuk tidak lupa mengisi form absensi yang sudah dikirim oleh panitia di kolom chat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Aloysia Luisantoso selaku pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan yang saya perbuat selama membawakan acara. Dan sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi.